Halo, halo Kak Roy. Halo, Oke, Kak Roy, saya panggilnya Kak Roy Lee ya, Mister ya Kak Lee. Roy boleh, Oh, Kak Kak Roy Roy. boleh. Oke, Kak Roy, thank you so much sudah Thank mau you buat waktunya. di interview oleh Boss Lady Entrepreneurship Mindset. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit aja ya, Kak Roy, karena aku lihat nih Kak Roy di Silakan. Instagramnya, di YouTube-nya ini aktif banget. Nah, aku mau dong Kak Roy, mungkin teman-teman podcast pendengarku ini belum kenal Kak Roy siapa dan apa kegiatannya. Boleh Siap. kita ceritakan? Boleh. Saya biasanya di internet saya dikenal sebagai ini ya, Mister Royli sesuai Instagram saya ya, Mister Royli. Nah, ini yang di kanan saya ya, berarti di kirinya Mbak Alma ini. Nah, Mister Royli. Ya. Background saya pengusaha, jadi saya anggapannya entrepreneur lah, serial entrepreneur ya. Jadi dan saya generasi pertama ya, jadi mulai dari nol. Terus juga ada beberapa bisnis, ada distribusi, ada properti, ada startup juga, ya kan, ada pendidikan juga. Nah, lalu juga saya pengarang juga, pengarang buku ya. Jadi ada dua buku yang saya tulis. Yang pertama adalah Success Revolution ya. Success Revolution itu bercerita tentang gimana sih kita mulai bisnis dari nol, ya kan, gimana cara kita dari sejak muda ya kan dengan minim modal kita nggak punya koneksi lalu juga kita minus segalanya ya tapi kita bisa breakthrough ya kita bisa membuat sebuah bisnis yang mengubah kehidupan kita. Nah itu di buku pertama saya Success Revolution. Lalu kemudian teman-teman tanya juga, akhirnya banyak tanya dari pembaca juga tanya loh, saya ini pengen jadi sukses tapi gak ada yang ngajarin saya gitu loh, saya pengen belajar bisnis tapi belajarnya di mana, nggak tahu gimana cara milih mentor, padahal mentor kan banyak ya, gimana cara deketin mereka. Nah akhirnya dari sana timbul kebutuhan, timbul needs untuk membuat sebuah buku kedua ya, buku lanjutan saya. Namanya apa? Namanya Mentor Revolution. Jadi gimana caranya kita dapat mentor bisnis yang bagus, kriterianya apa aja, gimana kita sebagai murid menjadi murid yang baik juga, mentor happy dengan kita bisa dekat sama mentor juga. Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang saya rangkum di buku kedua saya, Mentor Revolution. Nah, setelah buku kedua saya, Mentor Revolution, kemudian juga timbul, kalau mentor aja tapi tidak ada komunitasnya, kan anggapannya kurang ya. Sudah ada ilmunya, jadi di Success Revolution, mindset-nya yang perlu apa aja, udah ada mentornya, nah kita akhirnya bikin komunitasnya. Namanya komunitas Digipreneur. Nah, kalau dulu saya bisnis pertama saya itu kan konvensional ya, distribusi konvensional aja. Mulai usaha harus dengan modal yang besar ya, kayak sekarang kita startup online bisa modal seminimal mungkin ya. Kalau dulu modalnya besar ya, dengan hutang lagi kan, kalau kita nggak punya duit sendiri kan, otomatis dengan hutang ya, dengan kredit. Dari situ kan timbul resiko yang lebih besar. Akhirnya saya berpikir, alangkah lebih mudah kalau kita bisnis mulai dari start online aja. Itulah alasan kenapa kita bikin yang namanya komunitas Digipreneur. Jadi tujuannya Digipreneur kan singkatan dari digital entrepreneur ya kan, Digipreneur. Nah, oleh karena itu kita dengan teman-teman semua kita sharing gimana sih cara memulai bisnis ya kan dengan modal nol tapi online bisnisnya. Jadi modalnya dia nggak terlalu banyak, lebih mudah dan tingkat suksesnya lebih tinggi karena ada komunitasnya gitu. Nah, kebetulan juga bulan lalu saya dikabarin, saya pecah rekor ya. Jadi saya dikabarin dapat rekor motivator digital entrepreneurship pertama di Indonesia. Nah, itu juga thank you banget buat apresiasinya. Dan juga minggu lalu, karena saya sering sharing di podcast saya, di Digipreneur Podcast. Kira-kira minggu lalu saya dikabarin, Bang Permata, ternyata podcast Digipreneur ini terpilih sebagai salah satu podcast finansial terbaik di Indonesia. Nah, thank you buat apresiasinya buat teman-teman semua pendengar podcast Digipreneur. Nah, dari sana kita akhirnya semangat untuk sharing ya. Jadi saya ada sharing di audio ya, berupa podcast, yaitu podcast Digipreneur. Sharing di buku-buku juga, ada sharing di video juga, ada YouTube-nya juga, Digipreneur Podcast. Digipreneur YouTube, ini di sebelah kiri saya. Nah, ini Digipreneur YouTube. Dari sana akhirnya saya sharing. Nah, ternyata sharing itu banyak juga yang mengundang ya untuk sharing di universitas, untuk sharing di perusahaannya dia. Nah, akhirnya saya jadi speaker. Itu alasan saya ngambil course, ngambil coaching, karena kebanyakan entrepreneur pengusaha di luar sana itu sukses bisnisnya, tapi nggak bisa ngajar, ya kan? Untuk ngomong di depan susah, ya. Jadi untuk ngomong di depan kamera apalagi, nah, banyak yang susah. Oleh karena itu,
saya tergerak ya. Karena yang namanya pengusaha di luar saya banyak bisnisnya sukses, tapi susah untuk ngajarin, transfer ilmunya susah. Dari sana akhirnya saya open untuk misalnya diundang universitas, organisasi, perusahaan-perusahaan juga ada sebagian yang kita training. Nah, dari situlah kenapa saya juga jadi coach juga ya. Seperti Mbak Alma ini, Coach Alma juga ya. Kita sama-sama coach. Ya, ini keren banget sih. Iya.